Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Tahukah Anda, dari berbagai kecelakaan yang terjadi dalam sistem transportasi, diketahui kecelakaan udara atau kecelakaan di kedalaman laut merupakan dua jenis kecelakaan dengan rasio kematian tertinggi. Hampir 95% orang yang mengalami tragedi tersebut sulit untuk diselamatkan, bahkan ditemukan. Ya, dalam konten kali ini, Profesor Kardus akan mengulas apa yang akan terjadi pada keadaan tubuh manusia jika mereka mengalami kecelakaan di kedalaman laut. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Tentunya masih hangat di pikiran kita tentang peristiwa tragedi dan gelamnya kapal selam yang terjadi beberapa tahun ini, seperti KRI Nanggala pada 21 April 2021 yang menewaskan 53 awaknya, dan kapal selam Titan milik Ocean Gate yang hilang saat melakukan ekspedisi di bangkai kapal Titanic pada mediocre Juni 2023 lalu yang menewaskan 5 orang. Dari sini kita bisa gambarkan bahwa rasio kematian pada kecelakaan kapal selam sangatlah tinggi, terutama pada kapal-kapal selam yang tenggelam di kedalaman lebih dari 300 meter ke atas. Seperti yang kita tahu, semua jenis kapal selam di dunia ini memiliki limit capability atau batas kemampuan penyelaman. Tingkat kedalaman yang dapat diatasi setiap kapal selam berbeda-beda, tergantung capability dan standar komponen kapal selam tersebut. Diketahui standar umum limit kedalaman kapal selam militer di dunia ini umumnya maksimal ada di kisaran 300 hingga 500 meter. Tapi berapa jenis kapal selam ada yang mampu hingga di kedalaman 700 meter. Untuk kapal selam yang menyelam lebih dalam daripada itu biasanya merupakan kapal selam khusus, umumnya kapal selam ekspedisi atau kapal selam eksperimen. Ya, kapal selam bekerja dengan menggunakan sistem pemberat dan penyeimbang untuk menyelam, mengambang, juga melaju. Tahukah Anda, keadaan di dalam kapal selam memiliki nilai tekanan 1 atm atau 1 atmosfer atau setara dengan 1 bar. Tekanan 1 atm setara dengan tekanan di garis permukaan laut. Dengan tekanan seperti itu, manusia dapat beraktivitas normal pada kapal selam. Sistem pengatur tekanan dalam kapal selam umumnya disesuaikan saat kapal selam berada di permukaan. Ya, saat Anda melakukan perjalanan dan penyelaman, ada beberapa hukum fisika yang wajib Anda patuhi. Salah satunya berbunyi bahwa tekanan air akan meningkat secara eksponensial seiring dengan kedalaman laut terhadap massa jenis air dan percepatan gravitasi. Seperti yang kita tahu, air dan atmosfer di bumi kita menempel di permukaan bumi karena faktanya mereka tertarik oleh gravitasi. Artinya, semakin dalam kalian menyelam, hantaman dari massa jenis air dan percepatan gravitasi akan menindih Anda. Karena itu, setiap kapal selam dibuat dengan bahan super mahal dan kokoh. Tapi meski begitu, diketahui bahan-bahan tersebut tetap memiliki titik jenuh untuk mengatasi tekanan yang datang. Bahkan di kedalaman di atas 1000 meter, kapal selam militer yang super kokoh bisa saja ringsek semudah mesin hidrolik menghancurkan kaleng soda. Untuk memahaminya, Profesor Kardus akan menjelaskan secara sederhana seberapa besar nilai tekanan yang dihasilkan pada setiap 10 meter kedalaman laut. Ya, umumnya tekanan didefinisikan dengan persamaan P sama dengan F per A. P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A merupakan luas. Ketika Anda berada di kedalaman, otomatis gaya atau massa air dari atas akan menimpa Anda. Berat dari F atau gaya yang menimpa Anda dihasilkan oleh PA atau tekanan udara, dan juga P atau massa jenis air, G percepatan berat gravitasi, dan juga H adalah tinggi kolom air. Jadi saat kita menggunakan persamaan awal, kita akan mendapatkan P atau tekanan sama dengan PA atau tekanan udara ditambah dengan H atau ketinggian yakni 10 meter ditambah P massa jenis ditambah G percepatan gravitasi. Diketahui nilai PA atau tekanan udara adalah setara dengan 101.500 Pascal. Nilai ini setara dengan 1 atm.
Sedang nilai tekanan massa jenis air umumnya adalah 1029 kg per meter kubik. Sedang percepatan gravitasi memiliki nilai 9,8 meter per detik dan kedalaman atau ketinggian air adalah 10 meter. Artinya, di sini kita akan menambahkan dan mengalihkan nilai tekanan udara yakni 101.500 Pascal ditambah ketinggian yakni 10 meter dikali massa jenis air rata-rata yakni 1029 kg per meter kubik dikali percepatan gravitasi atau G yakni 9,8. Maka nilai tekanan dari kedalaman 10 meter akan setara dengan 201.500 Pascal atau 2 atm. 1 atm setara dengan 14 psi atau jika dikonversi menjadi kilogram maka akan setara dengan 0,99 kg per cm kubik atau 1 kg. Oleh karena itu, setiap benda yang ada di kedalaman 10.000 meter yakni 1000 atm, maka setiap sentimeter persegi bagian dari benda tersebut akan mendapatkan beban 1 ton di setiap titik. Lantas, jika kalian kalikan setiap titik sentimeter persegi luas kapal dengan 1 ton, hal itu akan setara dengan tekanan yang dihasilkan lebih dari 10.000 gajah Afrika. Tapi diketahui, hanya jenis kapal selam eksperimental yang dapat menyelam di kedalaman 10 meter, seperti Challengers yang menyelam di Palung Mariana. Dan untuk kapal-kapal selam militer atau komersil, umumnya hanya sanggup berada di kedalaman 300-500 meter, maksimal 700 meter. Tahukah Anda, beberapa jenis kapal selam militer memiliki sistem evakuasi darurat yang tentunya hanya dapat berfungsi jika kapal selam tersebut tenggelam di kedalaman 300 meter ke bawah. Di perairan dangkal, pada setiap kapal selam ada sebuah palka bagasi penyelamatan atau escape terang, di mana dengan escape terang kalian dapat keluar dari kapal tanpa harus menunggu tim penyelamat. Tapi tentunya sistem ini hanya bisa digunakan jika kapal selam tenggelam di laut dangkal di kedalaman 300 meter ke bawah. Kompartemen pelarian ini dirancang khusus untuk menyeimbangkan perbedaan tekanan yang terjadi pada wilayah perairan sekitar di luar palka dengan tekanan normal di dalam kapal selam. Ya, ketika Anda ingin keluar dari kapal yang tenggelam, kalian mustahil langsung membuka pintu palka dan kemudian berenang keluar, karena tekanan dari atas pasti akan lebih besar daripada tekanan di kapal selam. Artinya, pintu palka mustahil terbuka karena pengaruh tekanan air dari atas. Karena itulah, kompartemen ini dibuat untuk menyelaraskan tekanan air di luar kapal dan di ruang kompartemen kapal selam. Artinya, untuk keluar, kompartemen harus diisi dengan air agar tekanan pada kompartemen sama dengan di luar hingga palka dapat dibuka. Karena itu, umumnya para kru yang ingin menyelamatkan diri wajib menggunakan tudung steinke atau pakaian dengan pelampung dan oksigen. Tapi diketahui mekanisme evakuasi ini tidak bisa dilakukan di kedalaman laut lebih dari 300 meter. Jika kalian tenggelam di kedalaman lebih dari 300 meter, tidak ada cara lain kecuali menunggu tim evakuasi. Karena seandainya Anda memaksakan untuk keluar, maka organ di tubuh Anda tak akan dapat menanganinya. Saat itu terjadi, organ dalam Anda pasti langsung akan mengalami tekanan dan pendarahan hebat. Dalam tempo 5 detik, Anda bisa langsung pingsan dengan darah yang keluar dari mulut, hidung, atau telinga. Tahukah Anda, pada Perang Dunia Kedua, seorang kru kapal selam Jerman dilaporkan dapat selamat saat kapal selamnya tenggelam di kedalaman 450 meter, di mana ia dikabarkan keluar hanya menggunakan bak air dan pelampung yang ditaruh di kepalanya. Meski ia berhasil mencapai ke permukaan dan ditemukan oleh kapal angkatan laut terdekat, 2 hari setelahnya orang tersebut akhirnya meninggal karena kerusakan organ di bagian dalamnya. Lantas, apa ya yang akan terjadi pada tubuh manusia yang mengalami kecelakaan di kedalaman yang menghancurkan? Seperti yang dialami oleh kapal selam Titan yang hancur ditelan tekanan Samudra Atlantik. Kapal selam Titan merupakan kapal selam ekspedisi yang dibuat khusus untuk observasi bawah laut. Diketahui, sebenarnya kapal selam ini memiliki limit
penyelaman di kedalaman 3.400 meter. Melebihi itu, hal fatal pasti akan terjadi. Tidak seperti kapal selam penelitian Palung Mariana yakni Challenger yang dibuat khusus dari bahan serat karbon dan titanium yang tahan akan tingkat kejenuhan tekanan hingga dapat menyelam pada kedalaman 11.000 meter. Karena diketahui semakin dalam kapal menyelam, maka setiap sentimeter persegi dalam kapal tersebut pasti akan mengalami tekanan berpusat sebesar ribuan kilogram di setiap titik yang membuat titik dan strukturnya akan makin melemah seiring dengan bertambahnya kedalaman. Maka titik jenuh akan semakin tinggi hingga tidak dapat menahannya lagi. Dan yang terjadi akan mirip saat kalian menepuk seekor nyamuk dengan kedua tangan Anda. Karena pada kedalaman laut, setiap sentimeter persegi luas kapal akan dikalikan dengan volume tekanan air yang menimpa kapal tersebut pada Titan yang tenggelam di wilayah lebih dari 4.000 meter. Hal itu akan setara dengan hantaman ribuan ton air di segala sisi. Artinya, proses kehancuran akan terjadi sangat cepat, bahkan dalam hitungan milidetik. Artinya, para penumpang tak akan merasakan keanehan seperti terjadi rembesan air atau kebocoran. Saat kapal diremas oleh tekanan, dalam sekejap, udara di dalam kapal akan terjebak hingga terakumulasi menjadi energi termal yang sangat panas hingga bersuhu 5.000 derajat Celcius, yang artinya tubuh kelima orang tersebut akan menguap seketika tak tersisa oleh panas yang bersuhu 5.000 derajat Celcius sebelum akhirnya tekanan super besar akan menghancurkan seluruh bagian tubuh, mirip sebotol saus tomat yang terlindas truk. Karena hal itulah mengapa umumnya mustahil menemukan jasad para korban yang tenggelam di kapal selam di kedalaman lebih dari 3.000 meter. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang apa yang terjadi pada tubuh manusia yang terjebak di kapal selam yang hancur di kedalaman lebih dari 3.000 meter. Profesor Kardus dari dasar Samudra Atlantik mengabarkan